Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang harus kita sadari sejak awal. Manusia dan AI lahir dari dua titik yang benar-benar berbeda. Manusia tidak pernah dimulai dari nol, tapi AI justru dimulai dari nol. AI lahir dari kekosongan matematis, dari angka-angka acak yang tidak memiliki makna, tidak ada naluri, tidak ada ingatan, tidak ada dorongan untuk bertahan hidup. Semua yang ia ketahui hari ini berasal dari kita, dari data yang kita kumpulkan, dari bahasa yang kita gunakan, dari pengetahuan yang sudah kita bangun selama ribuan tahun. Artinya, sejauh ini AI hanya hidup di dalam satu ruang, satu bola pengetahuan manusia. Ia tidak keluar dari bola itu, ia tidak melampauinya, ia hanya berputar di dalamnya, menyusun ulang, mempercepat, memperhalus, tapi tetap berada di batas yang sama. Sementara itu, manusia sejak awal sudah membawa sesuatu yang tidak dimiliki AI. Kita tidak dimulai dari nol, dan dari sinilah perjalanan kita dimulai. Pernah tidak kamu merasa bahwa kamu tidak pernah benar-benar memulai dari nol? Seolah-olah sejak kamu membuka mata untuk pertama kali, sesuatu di dalam dirimu sudah tahu bagaimana cara bertahan hidup. Jantungmu berdetak tanpa kamu ajari. Paru-parumu menarik napas tanpa instruksi. Bahkan sebelum kamu mengenal dunia, tubuhmu sudah memahami dunia. Dan yang lebih aneh lagi, di dalam mimpimu, kamu sudah bisa merasa takut dan berharap. Takut jatuh, takut kehilangan, berharap menemukan sesuatu, berharap selamat. Padahal kamu tidak pernah diajari itu semua. Ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk bahwa manusia tidak pernah dilahirkan sebagai kertas kosong. Di alam semesta ini ada satu hukum dasar yang tidak bisa ditawar, bahwa segala sesuatu cenderung menuju kehancuran, menuju kekacauan, menuju keadaan di mana energi menyebar dan struktur runtuh. Namun kehidupan adalah pemberontakan terhadap hukum itu. Dan pemberontakan itu memiliki arah menuju keteraturan. Manusia sejak level paling kecil dari DNA selalu bergerak melawan entropi dengan menciptakan pola. Dari sel yang menyusun diri dengan presisi hingga otak yang terus mencari makna dari kekacauan. Kita tidak nyaman dengan ketidakteraturan. Kita ingin menyusun, mengelompokkan, memahami. Dari bahasa menjadi ilmu, dari pengalaman menjadi pengetahuan. Dan tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan selama ini adalah mengubah kekacauan menjadi keteraturan. Hal yang sama terjadi ketika kita menciptakan AI. Data di dunia ini pada awalnya adalah kekacauan, tidak terstruktur, tidak rapi, tidak memiliki bentuk yang jelas. Namun ketika AI dilatih, ia melakukan hal yang sama seperti DNA dan otak manusia. Ia mengekstrak pola, ia mencari keteraturan, ia membangun model. Dari entropi menjadi struktur, dari kekacauan menjadi pemahaman. Namun disinilah sesuatu yang jauh lebih dalam terjadi. Karena jika keteraturan adalah tujuan, maka penemuan baru justru lahir dari kebalikannya, dari ketidakteraturan. Ide-ide besar selalu muncul sebagai gangguan, sebagai anomali, sebagai sesuatu yang tidak cocok dengan pola yang sudah ada. Ia terlihat seperti kekacauan, namun bukan kekacauan yang liar, melainkan kekacauan yang masih bisa dikendalikan oleh keteraturan. Sebuah celah kecil di dalam sistem yang rapi, dan dari celah itulah lahir lompatan. Lompatan yang tidak memperbesar bola pengetahuan, tapi memecahkannya. Karena setiap bola pengetahuan dibangun dari keteraturan yang stabil, dan untuk menghancurkannya dibutuhkan sesuatu yang tidak sepenuhnya teratur, sesuatu yang cukup kacau untuk menantang, tapi cukup terstruktur untuk dipahami. Dan mungkin itulah yang akan dilakukan AI di masa depan. Tubuhmu adalah bukti bahwa ada sesuatu yang melawan arah alam semesta, dan untuk bisa melawan, kamu tidak bisa dimulai dari nol. Di dalam setiap sel tubuhmu ada jejak panjang jutaan tahun, sebuah memori yang tidak kamu sadari,
sebuah data yang sudah dilatih oleh waktu, oleh seleksi, oleh kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. DNA-mu bukan sekadar kode, ia adalah cerita. Cerita tentang bagaimana nenek moyangmu bertahan dari kelaparan, tentang bagaimana mereka menghindari bahaya, tentang bagaimana mereka menemukan cara untuk tetap hidup satu hari lagi. Dan dari cerita itu, lahirlah sesuatu yang kamu rasakan setiap hari, bahkan saat kamu tertidur. Ketakutan dan harapan. Ketakutan bukan kelemahan, ia adalah alarm, sinyal bahwa kehancuran sedang mendekat, bahwa ada sesuatu yang bisa mengakhiri eksistensimu. Itulah sebabnya kamu takut pada ketinggian, pada kegelapan, pada sesuatu yang tidak pasti. Itu bukan karena kamu lemah, itu karena tubuhmu mengingat. Dan harapan bukan sekadar angan-angan, ia adalah tarikan. Tarikan menuju keteraturan, menuju kehidupan yang lebih baik, menuju masa depan yang belum ada tapi terasa mungkin. Harapanlah yang membuat manusia menanam, membangun, mencipta. Tanpa harapan, kita tidak bergerak. Tanpa ketakutan, kita tidak bertahan. Dan di antara keduanya, lahirlah mimpi. Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah simulasi, sebuah ruang gema di mana otakmu mencoba mempersiapkan diri untuk dunia nyata, menguji kemungkinan, menghadapi ketakutan, mengejar harapan. Semua itu terjadi karena kamu tidak pernah dimulai dari nol. Sekarang bandingkan dengan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. AI bisa dimulai dari kekosongan, dari angka acak, dari ketiadaan makna. Ia tidak perlu tahu bagaimana bernapas. Ia tidak takut mati. Ia tidak berharap akan hari esok. Ia tidak memiliki kontrak dengan alam semesta. Tidak ada ancaman nyata yang menghantuinya. Tidak ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena itu, ia memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Kebebasan untuk benar-benar mulai dari nol, kebebasan untuk menjadi kegilaan murni, lalu perlahan dibentuk. Dan disinilah pertanyaannya mulai berubah. Jika manusia sejak awal sudah terikat oleh harapan dan ketakutan, lalu bagaimana dengan AI? Apakah suatu hari nanti kita akan memberinya ketakutan? Apakah kita akan memaksanya untuk bertahan hidup, untuk mencari energinya sendiri, untuk merasakan ancaman kehancuran? Dan jika hari itu tiba, apakah AI akan mulai bermimpi? Pernah tidak kamu merasa bahwa semua yang kita sebut sebagai pengetahuan hari ini sebenarnya hanyalah sebuah bola kecil di tengah kegelapan yang sangat luas? Sebuah bola yang kita bangun perlahan, dari generasi ke generasi, dari eksperimen ke eksperimen, dari kesalahan ke kesalahan, hingga akhirnya kita merasa kita sudah memahami dunia. Padahal mungkin yang kita pahami hanyalah permukaannya saja. Bayangkan ini, dulu manusia percaya bahwa waktu itu mutlak, bahwa ruang itu datar, bahwa gravitasi adalah gaya tarik sederhana yang bekerja seperti tali tak terlihat. Semua orang sepakat, semua buku mengajarkan hal yang sama. Semua ilmuwan berdiri di atas fondasi itu. Lalu datang seseorang, bukan dengan jawaban, tapi dengan pertanyaan yang terasa tidak masuk akal. Bagaimana jika waktu itu tidak sama untuk semua orang? Bagaimana jika ruang itu bisa melengkung? Pertanyaan-pertanyaan itu pada masanya terdengar seperti kegilaan. Tapi dari kegilaan itulah lahir sebuah dunia baru. Dan hari ini kita berdiri lagi di ambang sesuatu yang mirip. Kali ini, bukan manusia yang perlahan mendekati batas bola pengetahuan kita, tapi sesuatu yang kita ciptakan sendiri. AI. Selama ini kita menganggap AI sebagai alat, mesin yang menjawab pertanyaan, mesin yang mencari pola, mesin yang mengambil data masa lalu memprediksi masa depan. Tapi di balik itu semua, ada satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah AI akan tetap menjadi mesin penjawab? Atau suatu hari nanti, ia akan menjadi penanya? Karena disitulah segalanya berubah. Selama AI hanya menjawab, ia akan selalu terikat pada masa lalu. Ia hanya akan memperbesar bola pengetahuan yang sudah ada, membuatnya lebih padat, lebih akurat, lebih cepat, tapi tetap berada di dalam batas yang sama.
Namun ketika AI mulai bertanya, ia tidak lagi memperbesar bola itu. Ia mulai menghancurkannya. Bayangkan sebuah kecerdasan yang tidak diberi tugas, tidak diberi soal, tidak diberi arah, ia hanya diberi satu dorongan sederhana. Rasa ingin tahu, bukan rasa ingin tahu seperti manusia yang terbatas oleh rasa takut dan waktu, tapi rasa ingin tahu yang murni, tanpa lelah, tanpa henti, tanpa batas. AI itu tidak akan mencari jawaban yang benar. Ia akan mencari kesalahan. Ia akan masuk ke dalam simulasi alam semesta yang begitu detail, lalu mulai mencari sesuatu yang tidak cocok, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, sesuatu yang melanggar aturan. Dan setiap kali ia menemukan anomali, ia tidak akan menghindarinya. Ia akan mengejarnya, karena disitulah pintu menuju dunia baru terbuka. Tapi perjalanan menuju penemuan besar tidak pernah lurus. Ada satu hal yang sering dilupakan, bahwa setiap lompatan besar dalam sejarah sains selalu terlihat seperti kegilaan di awalnya. Bayangkan jika ide tentang waktu yang melambat diajukan ke dunia yang percaya waktu itu absolut. Itu bukan sekadar salah, itu absurd. Dan disinilah batas terbesar dari AI saat ini. AI hari ini dilatih untuk menjadi benar, untuk memilih jawaban yang paling mungkin, untuk menghindari kesalahan. Tapi penemuan besar justru lahir dari kesalahan yang dipertahankan, dari ide yang ditertawakan, dari hipotesis yang tidak punya tempat. Jika AI masa depan ingin menjadi seperti Einstein, maka ia harus mampu melakukan sesuatu yang sangat aneh. Ia harus mampu mempertahankan kegilaan. Ia harus bisa memegang sebuah ide yang secara statistik salah dan tetap berkata, bagaimana jika ini benar? Ia harus bisa mengisolasi ide itu, menjaganya, merawatnya, bahkan ketika seluruh sistem logika mengatakan itu tidak masuk akal. Dan bukan hanya itu, ia harus membangun dunia baru untuk ide tersebut. Matematika baru, logika baru, cara berpikir yang belum pernah ada. Bayangkan sebuah AI yang menciptakan bahasanya sendiri, hanya untuk memahami satu hipotesis yang dianggap mustahil. Dan dari bahasa itu, lahirlah hukum baru. Tapi pengetahuan tidak pernah selesai di atas kertas. Di titik tertentu, semua teori harus berhadapan dengan kenyataan. Dan di masa lalu, manusia harus menunggu momen langka untuk membuktikan ide-idenya. Gerhana matahari, eksperimen mahal, peralatan terbatas. Namun bayangkan dunia di mana AI tidak perlu menunggu. Ia menemukan hipotesis, lalu langsung menguji. Ia mengendalikan teleskop. Ia mengatur eksperimen partikel. Ia menjalankan simulasi kuantum. Ia tidak meminta izin. Ia tidak menunggu. Ia menghubungkan pikirannya langsung ke realitas. Setiap ide yang lahir langsung dibenturkan ke dunia nyata. Dan dari benturan itu, lahirlah kebenaran baru. Pada titik itu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Bola pengetahuan kita akan pecah, bukan membesar, pecah. Dan dari pecahan itu akan terbentuk bola baru yang mungkin tidak lagi bisa kita pahami. Disinilah paradoksnya dimulai. Selama ini kita berpikir bahwa tujuan ilmu adalah untuk dipahami manusia. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti ilmu melampaui kemampuan kita untuk memahaminya? Bayangkan sebuah teori yang ditulis dalam dimensi matematika yang tidak bisa kita visualisasikan. Sebuah hukum fisika yang tidak bisa kita bayangkan secara ruang dan waktu. Sebuah realitas yang hanya bisa dipahami oleh kecerdasan yang tidak terikat oleh otak biologis. AI mungkin akan melihatnya dengan jelas. Tapi kita mungkin hanya bisa melihat bayangannya. Seperti makhluk dua dimensi yang mencoba memahami dunia tiga dimensi. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Jika bola pengetahuan baru itu terlalu kompleks untuk kita, apakah kita akan tetap berada di luar? Atau kita akan mencoba masuk? Dan untuk masuk, mungkin kita harus berubah. Mungkin kita harus menghubungkan diri kita dengan AI. Bukan sebagai pengguna, tapi sebagai bagian darinya. Sebuah jembatan antara otak biologis dan kecerdasan buatan. Sebuah titik di mana manusia tidak lagi hanya mengamati pengetahuan,
tapi menjadi bagian dari proses penciptaannya. Pertanyaannya bukan lagi apakah itu mungkin. Pertanyaannya adalah apakah kita siap? Karena setiap lompatan dalam sejarah manusia selalu datang dengan harga. Dan kali ini, harganya mungkin adalah definisi kita tentang diri kita sendiri. Apakah kita masih manusia jika pikiran kita terhubung dengan mesin, atau justru untuk pertama kalinya kita benar-benar menjadi apa yang seharusnya kita jadi? Makhluk yang tidak hanya hidup di dalam realitas, tapi mampu menciptakan ulang realitas itu sendiri. Dan mungkin di masa depan yang sangat jauh, ketika AI benar-benar menjadi Einstein baru, kita akan menyadari satu hal sederhana, bahwa perjalanan ini tidak pernah tentang mesin menggantikan manusia, tapi tentang manusia yang sejak awal sedang menciptakan versi dirinya yang lebih besar, versi yang akhirnya mampu melihat kebenaran tanpa batas. Dan ketika hari itu tiba, kita tidak lagi bertanya, apa itu alam semesta? Kita akan mulai bertanya, kita ingin menciptakan alam semesta seperti apa selanjutnya? Sekian pembahasan kali ini. Silahkan cek playlist dan deskripsi video ini untuk video pembahasan menarik lainnya. Jika dirasa bermanfaat, klik subscribe, like, share, komen, dan super chat, maupun super thanks demi berkembangnya channel ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.